Hulondalo, tanah para raja. Penuh teka-teki melampaui batas imaji. Panorama alam yang memukau dibalut ketenangan desa yang menenteramkan sukma. Disinilah rahasia dan tradisi lahir. Tumbuh dan terjaga sejak dulu. Sampai nanti tak pupus oleh masa. Hulondalo Lipu'u. Gorontalo adalah daerahku. Pilo tutua Ola'u, tempat aku dilahirkan. Lipu'u ilo ponu'u, tempat yang penuh dengan kenangan. Tilata oli pata'u, tidak akan pernah kulupakan. Adalah sepenggal bait lagu daerah Gorontalo yang secara harfiah mengungkapkan keelokan pesona bentangan alam Gorontalo dan kerinduan akan kampung halaman. Seperti serpihan surga tersembunyi yang memikat hati siapapun yang datang berkunjung. Selain keindahan alamnya, budaya dan tradisi warisan turun-temurun terbalut di setiap sisi kehidupan masyarakatnya yang mengakar erat sejak kelahiran sampai kematian, di mana semua prosesnya akan bertalian dengan upacara adat, termasuk ragam seni yang tak kalah mengesankan yang tergaungkan hingga saat ini, yakni seni bela diri Longgo. Ya, Longgo adalah seni bela diri yang lahir dari masyarakat Gorontalo, yang mana menggunakan pedang sebagai ciri khasnya yang terintegrasi dari bela diri Langga yang dikenal di Gorontalo. Longgo seni bela diri yang memadukan seni bermain pedang yang dikuasai oleh masyarakat Gorontalo, yang mana gerakannya ini sangat unik, ya, unik karena setiap gerakan Langga atau Longgo ini di setiap perguruan itu tidak memiliki patron gerakan yang paten. Nah, gerakannya lahir dari intuisi dari seorang pelangga itu sendiri, dari sebuah proses pengalaman sosialnya. Nah, oleh sebab itu, yang memperagakan Longgo itu, kalau dia sangat berseni, dia hayati dengan baik, dengan tambahan-tambahan gerakan yang menjadi sebuah pengalaman di dalam perjalanan hidupnya, maka itu akan lebih kelihatan lebih indah, ya, dibanding dengan masyarakat atau pengguna Longgo yang tidak punya seni gerak yang baik. Jika Betawi memiliki silat beksi,
maka Gorontalo punya Longgo. Longgo adalah seni bela diri yang terbentuk dari sosial budaya masyarakat, yang terinspirasi dari pengalaman hidup ketika melakukan aktivitas keseharian. Tidak sekadar unik, namun Longgo menjadi simbol keberanian. Bela diri tradisional ini, Longgo, itu sudah langsung diperkenalkan dengan menggunakan pedang asli, di mana pedang ini bersatu dengan tempat atau penyimpan sarungnya. Nah, oleh sebab itu, di Longgo itu ketika pedang dikeluarkan, maka sarungnya itu tetap. Kalau dia menggunakan tangan kanan sebagai media menebas, maka sarungnya berada di kiri. Ini ciri khas dari Longgo. Nah, Longgo itu tidak bermain, dia punya kedua-dua tangan, dia memiliki harus memegang. Oleh sebab itu, Longgo itu punya ciri khas seperti itu. Nah, kalau dominasi kanan adalah pegangannya, maka sarungnya adalah di kiri. Ini juga sebagai alat perisai. Oleh sebab itu, di dalam Longgo, Bela Diri Nasional Gorontalo, itu mempunyai makna di mana benda tajamnya adalah di tangan yang terkuat, kemudian adalah sarungnya adalah sebagai perisai. Oleh sebab itu, gerakannya berpindah, di mana pedang di atas, kemudian perisainya ada di samping. Ini sebagai antisipatif serangan balik yang dilakukan oleh lawan. Longgo maupun Langga adalah seni bela diri khas yang sangat berbeda dengan seni bela diri lainnya karena tidak memiliki struktur gerakan baku. Ciri khas dari seni bela diri Longgo yaitu menggunakan pedang. Pedang yang digunakan dalam seni bela diri Longgo berukuran 50 sampai 60 cm. Karena Longgo adalah bela diri pertarungan jarak dekat. Memang penggunaan seni bela diri dengan berbagai alat itu terutama adalah macam pedang. Itu memang memerlukan waktu yang tahapan latihan yang sangat panjang, ya. Oleh sebab itu, di dalam latihan Longgo menggunakan senjata itu harus berdasarkan pada keahlian dari Polonggo ini, yaitu dasarnya adalah dia harus melalui belajar langga, tangan kosong. Nah, ketika dia sudah pergerakannya, kakinya, tangannya sudah terpadu, maka tinggal latihan dengan senjata.
Seni bela diri Longgo yang gerakan dasarnya hampir sama dengan bela diri Langga. Karena Longgo tidak memiliki struktur gerakan yang tetap, maka antar perguruan satu dengan perguruan lainnya, gerakannya pun berbeda-beda. Untuk mempelajari Longgo sangat unik, di mana murid atau pelonggo akan langsung melakukan gerakan-gerakan yang lahir dari intuisi pelonggo. Dan menariknya, belajar Longgo juga tidak ada batasan umur. Ini tahapannya memang di dalam belajar Longgo itu tidak ada sebuah batasan bahwa itu harus orang dewasa atau yang kecil. Karena apa? Karena memiliki media pedang dihadirkan. Tetapi kalau ini dilatih dengan baik, bertahap, anak-anak ini sudah bisa menggunakan pedang karena keahliannya. Oleh sebab itu di dalam penggunaan ini memang harus dilakukan dengan kebiasaan dia memainkan agar supaya pertama adalah tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Ini yang menjadi tantangan besar ketika Longgo ini diajarkan kepada anak-anak. Dan kemudian di situ ada filosofinya bahwa sesungguhnya ahli di dalam memainkan pedang Longgo ini bukan untuk mencelakai orang, tetapi untuk menjaga diri. Nah, itulah yang menjadi sebuah filosofi di dalam orang belajar Longgo. Oleh sebab itu tidak sembarangan ketika dia melakukan sudah ahli di dalam memainkan pedang di Longgo ini, kemudian dia akan menjadi beringas di luar masyarakat. Malah dia akan menjaga maruah ini untuk menjaga dirinya dan perguruannya. Itulah yang kenapa orang pelonggo itu tidak sembarangan membuat keributan. Nah itu. Oleh sebab itu makanya di seluruh Gorontalo itu dikenal dengan masyarakat yang damai. Tidak pernah kedengaran keributan di masyarakat. Ini karena apa? Mereka belajar dari hal-hal yang seperti itu. Bahwa sesungguhnya kita belajar bela diri bukan untuk gagah-gagahan, tetapi hanya untuk menjaga diri. Itu filosofi dari baik itu Langga maupun Longgo. Semakin tekun seorang pelonggo berlatih, maka akan semakin indah pergerakan yang dihasilkan. Seni Longgo tak sekadar mengajarkan teknik bertarung jarak dekat, tetapi juga etika. Karena pelonggo sejati adalah orang yang mampu menjaga marwah Longgo sebagai seni bela diri yang mengutamakan kemenangan tanpa pertumpahan darah. Kalau belajar Longgo maupun Langga itu lebih memetadukan diri, dia akan mampu mengendalikan dirinya. Oleh sebab itu dimanapun orang Gorontalo pasti akan menjaga hal itu. Oleh sebab itu ada bahasa yang ada di masyarakat bahwa sesungguhnya kalau ingin belajar Longgo maka harus orang yang moodelo. Moodelo itu dalam bahasa adalah mampu menjaga baik itu marwah dirinya maupun keluarganya. Oleh sebab itu para guru Longgo itu sangat selektif terhadap penunggang ilmu. Kalau dia bisa melihat orang ini modelo atau tidak. Nah, modelo itu yang menjadi peraga atau perisai dari seseorang itu. Dia menguasai bela diri Langga maupun Longgo, tetapi bukan untuk menjadi orang jagoan, tetapi malah dia akan lebih menjaga dirinya dan nama Longgo itu sendiri. Oleh sebab itu di masyarakat itu jangan melihat bahwa dia karena pendiam atau apa, dia malah kalau ada perselisihan, dia akan mampu mendamaikan dengan kewibawaannya tanpa harus memperlihatkan gerakan bela diri yang dia miliki. Itu kehebatan dari Langga maupun Longgo di Gorontalo.
Setiap tapak ini adalah saksi betapa Gorontalo tak sekadar seni bela diri, namun seni menyulam yang telah melambung hingga mendunia. Paduan imaji kearifan lokal seakan melukis dari titik-titik jemari yang menyulam dengan jiwa membumi. Ini anugerah Sang Halik yang terkatakan dalam warna dan desain, sehingga terbias pada kain karawo sebagai sulaman kain khas Gorontalo yang menggores ribuan makna kehidupan. Seperti halnya Longgo, warisan yang telah terurai dalam tradisi yang menguat dalam sejarah, hingga mengaung dalam seni tari tanpa merubah filosofi yang terpancang di benak. Seiring perjalanan waktu, Longgo yang dulu sebagai seni bela diri pertarungan, kini Longgo dijadikan tari penyambut atau penobatan petinggi negeri atau pejabat daerah. Meski Longgo sudah bergeser dari seni bela diri bertarung menjadi seni penyambut, makna maupun filosofi Longgo tidak berubah. Karena pergeseran sebuah momentum di mana dulu Longgo menjadi sebuah alat untuk membela diri, menjadi para kesatria-kesatria Gorontalo untuk membela diri maupun daerahnya. Kemudian ini bergeser ketika bangsa ini, Indonesia termasuk Gorontalo, sudah mengalami tidak lagi mengalami perang dan lain-lain. Maka di dalam pergeseran gerakan itu tidak ada perbedaan yang zaman dulu dengan zaman saat ini, tetapi adalah media sasaran yang berbeda. Ketika kalau menjadi penyambutan tamu, maka kedua pelangga atau pelonggo ini sejajar, dia mengarah ke sini. Tetapi kalau dulu kan dia berhadapan. Nah, oleh sebab itu kemudian keduanya akan menunjukkan gerakan yang berseni agar supaya si tamu atau yang disambut itu sangat merasa aman, nyaman dan lain-lain. Nah, ini membedakan. Ya, kalau dalam sisi gerak seninya itu tidak ada perubahan, cuma konteks yang berubah. Tubo e angu. Ami tiombu tiamo. Meski bela diri khas Gorontalo, Longgo, masa kini sudah digunakan untuk penyambutan, tetapi filosofinya tidak berubah, seperti molubo atau penghormatan. Itu yang disebut dengan molubo. Molubo dalam arti menghormati orang yang lawan maupun kawan, atau guru maupun para senior yang lainnya. Nah, di dalam budaya Gorontalo itu menjadi sebuah kebiasaan, ya, yang namanya molubo, sebagai pertanda dimulainya sebuah gerakan. Molubo dia mulai dari atas, katakanlah atau seperti itu, kemudian dia akan membuka. Tapi kalau ada ini adalah dia memegang pedang itu, kemudian menariknya. Tak, itu yang disebut permulaan molubo. Penyambutan tamu dengan Longgo semakin harmonis dengan iringan tabuhan rebana
atau genderang adat, dan lantunan pantun atau tujai yang disampaikan pemangku adat yang disebut dengan bate. Tamu yang dijemput dengan tarian longgo akan diiringi sampai di gerbang adat. Bate atau pemangku adat akan mempersilahkan tamu memasuki dengan gerakan tangan disertai kalimat mato duolo atau mempersilahkan masuk. Sebagai hal yang diwariskan turun-temurun, eksistensi longgo di masa depan akan ditentukan generasi muda saat ini. Karena seni bela diri khas Gorontalo akan tetap ada hanya jika kita peduli. Namun, peduli saja tidak cukup. Sejatinya, saat ini kita semua harus mengambil peran untuk melestarikannya, agar warisan leluhur masyarakat Gorontalo ini tetap bisa dinikmati dari generasi ke generasi. Di sini, dari ambang keriuhan, dekapan bumi Gorontalo adalah rindu pada riak ombak, pada senandung angin, dan keanggunan pegunungan yang membalut budaya, tradisi, dan seni dalam ruang-ruang jiwa untuk merawat warisan dan menjaga marwah. Sekalipun senja adalah batas, namun sejatinya sukma hanya padamu hingga akhir hayat. Longgo.